Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Protista dan Fungi. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai Protista, yaitu kelompok Rhizaria, Unikonta, dan Archaeplastida. Seperti biasa, sebelum memulai kuliah hari ini, kita review kembali perkuliahan sebelumnya, ya, Excavata Chromalveolata. Pertemuan yang lalu, Chromalveolata, saya ambilkan salah satu contoh mind map dari kelas C, ya, Siti Rahma. Ini bagus sekali, mind map-nya lengkap, ada sifat-sifatnya, ada contoh organismenya, bahkan ada bagian-bagian tubuh dari contoh organismenya. Chromalveolata terdiri atas Stramenophila dan Alveolata. Stramenophila terdiri atas diatom, alga coklat atau Phaeophyta, dan alga pirang atau Chrysophyta dan Oomiset. Sementara Alveolata terdiri atas Ciliata, Apicomplexa, Dinoflagellata. Kan bisa dilihat, nanti bisa dicontoh oleh yang lain. Nah, sementara untuk hari ini kita akan membahas mengenai Rhizaria, Unikonta, Archaeplastida, dan peranan Protista. Rhizaria sendiri merupakan protista yang memiliki pseudopodia mirip benang, yaitu mencakup Cercozoa, Foraminifera, dan Radiolaria. Sementara Unikonta ini adalah protista yang berkerabat dengan fungi dan hewan. Archaeplastida merupakan protista yang berkerabat dengan tumbuhan darat, terdiri atas alga merah dan alga hijau. Dan nanti peranan protista bagi lingkungan ekologis dan bagi manusia akan sedikit dibahas. Kita mulai dengan Rhizaria. Rhizaria adalah protista dengan pseudopodia yang mirip benang atau disebut juga mirip jarum yang mencakup Cercozoa, Foraminifera, dan Radiolaria. Masih ingat ya skema yang kemarin seperti ini. Ya, Rhizaria ini pseudopodianya disebut filosa karena mirip benang. Supergrup Rhizaria ini baru-baru ini telah diusulkan berdasarkan hasil dari sistematika molekuler. Meskipun anggotanya secara morfologis sangat bervariasi, namun bukti DNA-nya menunjukkan bahwa mereka berkerabat atau masih satu kelompok monofiletik, ya. Kemudian Rhizaria ini mencakup Cercozoa, Foraminifera atau sering disebut foram saja, dan Radiolaria. Cercozoa yang baru-baru ini dikenal pada edisi ke-9, ya. Pada edisi sebelumnya, edisi ke-8, ini ada Chloroarchaeophyta yang merupakan bagian dari Cercozoa, berisi keanekaragaman spesies yang ada di antara organisme yang disebut ameba. Ameba sebelumnya didefinisikan sebagai protista yang bergerak dan makan melalui pseudopodia, sementara Rhizaria dibedakan dari ameba lainnya dengan pseudopodianya yang mirip benang. Kelompok pertama dari Rhizaria adalah Cercozoa. Cercozoa ini kebanyakan bersifat heterotrof, meskipun ada juga yang parasit pada tumbuhan dan hewan. Ada juga protista yang mixotrof, ya, Cercozoa ini. Mencakup sebagian besar amoeboid dan flagellata yang mencari makan dengan pseudopodia mirip benang atau filosa ini. Cercozoa tidak memiliki sitostom atau yang disebut mulut yang sebenarnya yang kebanyakan ditemukan pada protozoa. Satu kelompok kecil Cercozoa yaitu Chloroarachniophyta disebut kelompok sebelumnya, ya, pada bab sebelumnya disebutkan dalam pembahasan endosimbiosis sekunder. Kelompok ini adalah mixotrof, yang ini, ya, ada gambarnya, ya. Organisme ini menelan protista dan bakteri yang lebih kecil, namun juga bisa melakukan fotosintesis karena memiliki kromatofor ini. Setidaknya satu Cercozoa lainnya, Paulinella chromatophora, adalah autotrof. Ini, ya. Spesies ini memiliki struktur internal berbentuk sosis yang khas sebagai tempat melakukan fotosintesis. Jadi ini adalah Paulinella Cercozoa yang melakukan fotosintesis dalam struktur unik yang disebut chromatofor.
Kromatofor ini dikelilingi oleh membran dengan lapisan peptidoglikan. Jadi menyerupai dinding sel pada bakteri. Oleh sebab itu, hal ini menunjukkan bahwa kromatofor tersebut berasal dari bakteri. Jadi hasil endosimbiosis dari protista ya. Endosimbiosis dari bakteri. Bukti DNA menunjukkan bahwa kromatofor ini berasal dari cyanobacteria yang berbeda dan yang berasal dari plastida lain. Kelompok kedua dari Rhizaria yaitu Foraminifera atau sering disebut foram. Ini adalah gambar salah satu contoh Foraminifera. Foraminifera disebut demikian karena memiliki cangkang yang berpori-pori. Pada umumnya berlapis banyak yang disebut testa. Bahannya berupa kitin dan dalam sedimen laut ini membentuk catatan fosil. Foraminifera memiliki pseudopodia yang meluas melewati pori-pori dalam testa. Ini ya seperti yang pada gambar ini ya, membentuk berkas keluar dari pori-pori testa. Ini contohnya Globigerina menjulurkan pseudopodianya melewati pori-pori testa. Sebagian besar Foraminifera tinggal di laut atau marine. Berada pada dasar laut yang kita sebut sebagai bentos atau bersifat bentik ya. Dan sebagian kecil mengapung di berbagai kedalaman air sebagai plankton atau disebut planktonik. Nah, ini Foraminifera, yang ini fosilnya ya. Sama-sama dari genus Globigerina. Ini keragaman Foraminifera dengan testanya. Jadi testanya bentuknya macam-macam, namun kesamaannya adalah masing-masing mengeluarkan pseudopodia dari pori-porinya. Jadi memiliki lubang-lubang atau pori-pori tempat keluarnya pseudopodia yang mirip benang. Di sini ada contoh Baculogipsina spherulata ya, dari Jepang ya, yang ini, dan Ammonia beccarii dari Laut Utara. Sementara ini beberapa Foraminifera, contohnya Elphidium christum, ya. Bentuknya macam-macam sekali. Kelompok selanjutnya dari Rhizaria adalah Radiolaria. Radiolaria adalah protista laut yang testanya menyatu menjadi satu bagian yang halus, yang umumnya terbuat dari bahan silika. Sementara cara memfagositosisnya adalah dengan pseudopodia yang mirip jarum. Jadi kalau tadi mirip benang, tipis tapi lentur, kalau ini kaku. Ya. Pseudopodianya kaku, jadi disebut mirip benang karena diperkuat oleh sekumpulan mikrotubula yang membantu daya apung. Jadi pseudopodianya ini bersifat kaku, disebut aksopodia. Radiolaria ditemukan sebagai zooplankton di lautan dan sisa-sisa kerangka mereka membentuk sebagian dasar penutup dasar laut ya. Karena perubahan cepatnya sebagai spesies, jadi spesiesnya berubah-ubah terus itu, mereka mewakili fosil diagnostik penting yang ditemukan sejak zaman Kambrium dan seterusnya hingga sekarang. Jadi ini salah satu contoh dari Radiolaria ya, Anthocytrium hispidum, temukan Haeckel. Kemudian Pseudopodia radiolaria yang dikenal sebagai aksopodia ini memancar dari tubuh pusat dan bersifat kaku. Kelompok selanjutnya akan dibahas, kita tutup dulu ya. Dibahas pada video berikutnya.